Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada hari ini eh, kita bisa melaksanakan ya presentasi ilmiah, di mana di sini saya akan mempresentasikan mengenai tantangan dan solusi dalam implementasi pendidikan Merdeka Belajar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir di presentasi ilmiah saya pada hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke presentasi di mana Recording in progress. ya, di mana abstrak dari artikel ini yaitu pendidikan Merdeka Belajar adalah kebijakan pendidikan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek pada tahun 2020 ya, dengan tujuan menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan berfokus pada potensi serta kebutuhan setiap peserta didik. Nah, meskipun bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan berbasis pada pengembangan kompetensi siswa, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan seperti kebijakan kesiapan pendidik, ketimpangan infrastruktur gitu ya, dan resistensi terhadap perubahan. Di mana dan artikel ini itu bertujuan untuk menganalisis tantangan yang ada, menawarkan solusi yang dapat diharapkan oleh pendidik serta pemangku kebijakan dan pemerintah dan membahas dampak yang mungkin terjadi dalam 5 tahun ke depan tuh, jika kebijakan ini berhasil atau gagal diimplementasikan. Pendahuluan artikel ini yaitu pendidikan Merdeka Belajar itu diluncurkan oleh Kemendikbudristek Indonesia pada tahun 2020 sebagai langkah untuk memperbarui sistem pendidikan yang selama ini sangat terpusat pada ujian dan pencapaian akademik begitu. Sehingga kebijakan ini bertujuan sehingga kebijakan ini bertujuan untuk memberi kebebasan bagi sekolah dan peserta didik untuk lebih berfokus pada pengembangan keterampilan praktis berpikir kritis, kreativitas dan karakter gitu, sesuai dengan tuntunan zaman yang semakin dinamis. Maka pendidikan mereka belajar ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada ujian nasional dan memberikan kesempatan lebih luas begitu kepada siswa-siswi untuk mengeksplorasi minat serta potensi mereka. Ya. Namun meskipun kebijakan ini menawarkan perubahan besar, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi begitu agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal. Oke, di mana metode penelitian yang saya ambil begitu ya, yaitu menggunakan metode studi literatur, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan seperti laporan pemerintah, artikel, dan jurnal ilmiah terkait dengan implementasi pendidikan Merdeka Belajar ini. Data yang dikumpulkan itu digunakan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini, serta solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Sehingga penelitian ini juga menganalisis potensi dampak jangka panjang jika kebijakan ini berhasil atau gagal diimplementasikan. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan, di mana hasil pembahasan ini ada tantangan dalam implementasi pendidikan Merdeka Belajar. Sama-sama kita ketahui bahwa pendidikan Merdeka Belajar itu adalah sebuah kebijakan pendidikan gitu ya yang diperkenalkan oleh Kemendikbudristek Indonesia dengan tujuan untuk mendekonstruksi sistem pendidikan yang sangat terpusat pada ujian dan nilai akademik begitu. Sehingga kebijakan ini itu bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih fleksibel, berbasis kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi peserta didik. Namun meskipun pendidik memiliki tujuan yang progresif,
Implementasi pendidikan merdeka belajar di Indonesia ini menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar kebijakan ini dapat diterapkan dan dengan efektif dan memberi dampak positif pada kualitas pendidikan. Sehingga tantangan-tantangan ini mencakup berbagai aspek yang perlu diperhatikan dan diselesaikan untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan. Oke, tantangan-tantangan itu contohnya seperti kesiapan pendidik, ya, kesiapan pendidik. Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi pendidikan mereka belajar adalah kesiapan pendidik. Sebagian besar pendidik di Indonesia terbiasa dengan metode pembelajaran yang sangat terstruktur, ya, dengan berorientasi pada ujian, gitu ya. Sehingga selama bertahun-tahun itu sistem pendidikan Indonesia itu lebih fokus pada pengajaran berbasis konten dan penilaian berbasis ujian. Namun, kenyataannya banyak pendidik yang apa ya, yang belum siap begitu ya untuk beradaptasi dengan pendekatan baru ini. Sebagian besar guru itu masih terikat dengan tradisi pengajaran yang berfokus pada transfer pengetahuan secara langsung begitu, melalui ceramah dan lebih sedikit memberikan ruangan bagi siswa untuk eksplorasi dan pengembangan diri secara mandiri gitu. Selain itu, pelatihan profesional yang memadai bagi pendidik untuk menguasai penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga masih kurang. Nah, ini menjadi hambatan besar dalam penerapan sistem yang lebih berbasis teknologi seperti yang diinginkan oleh kebijakan Merdeka Belajar ini. Yang kedua, tantangannya yaitu ketimpangan infrastruktur pendidikan. Ketimpangan infrastruktur pendidikan antara daerah perkotaan dengan pedesaan itu menjadi tantangan yang besar gitu. Lain dalam implementasi pendidikan mereka belajar. Sehingga kebijakan ini itu mengandalkan teknologi sebagai bagian dari pendekatannya dengan menggunakan platform daring, ya, aplikasi pembelajaran dan sumber daya digital lainnya yang diharapkan dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Namun tidak semua sekolah di Indonesia memiliki akses yang memadai terhadap teknologi ini gitu. Nah, di daerah perkotaan itu sekolah-sekolah sudah lebih siap dengan infrastruktur yang memadai seperti akses internet yang cepat gitu ya dan perangkat teknologi yang memadai. Namun di banyak daerah, di daerah terpencil atau pedesaan, itu fasilitas ini masih terbatas gitu. Sehingga banyak sekolah yang tidak memiliki koneksi internet yang stabil, ya. Komputer bahkan perangkat seluler pun yang dapat digunakan oleh siswa untuk mengikuti pembelajaran daring ini tidak ada begitu ya. Nah, hal ini semakin memperburuk apa ya, ketimpangan begitu ya, ketimpangan pendidikan antara daerah maju dengan daerah tertinggal gitu. Nah, lanjut tantangan yang ketiga yaitu resistensi terhadap perubahan. Tantangan berikutnya ini adalah mengenai resistensi terhadap perubahan. Perubahan dalam sistem pendidikan selalu menghadapi perlawanan dari berbagai pihak ya, baik itu pendidik, orang tua, siswa maupun masyarakat masyarakat luas. Ya, banyak orang yang merasa nyaman dengan sistem pendidikan yang sudah ada dan ragu dengan terhadap perubahan besar seperti yang ditawarkan oleh Merdeka Belajar ini gitu. Nah, pada tingkat guru, meskipun banyak yang setuju ya dengan ide perubahan, implementasi perubahan tersebut seringkali dihadapi pada resistensi internal gitu. Banyak guru yang merasa lebih nyaman dengan cara-cara yang lama yang sudah terbukti berhasil dalam beberapa dekade terakhir gitu. Sehingga pembelajaran yang berbasis pada proyek, pengembangan karakter, dan pembelajaran berbasis teknologi itu memerlukan keterampilan guru baru yang tidak semua guru miliki. Oleh karena itu, jika kebijakan ini didukung dengan pelatihan yang memadai dan pembinaan yang berkelanjutan, resistensi dari pendidik ini bisa memperlambat implementasi kebijakan ini, begitu. Nah, tantangan yang keempat yaitu keterbatasan dana dan sumber daya.
Tantangan untuk mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar secara efektif dibutuhkan investasi yang besar, baik dalam hal pengadaan teknologi, pelatihan pendidikan, maupun pengembangan eh, kurikulum gitu. Nah, di banyak sekolah, terutama di daerah yang lebih terpencil begitu ya, dana yang tersedia itu terbatas dan seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Keterbatasan anggaran ini dapat menghambat upaya pemerintah dan sekolah untuk menyediakan fasilitas yang memadai guna mendukung pelaksanaan pendidikan mereka belajar. Dan tantangan yang kelima atau yang terakhir yaitu perubahan sistem evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Di mana dalam sistem pendidikan tradisional di Indonesia, ujian nasional itu menjadi tolak ukur utama untuk mengukur keberhasilan pendidikan. Ya, dengan adanya pendidikan mereka belajar, yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan kompetensi, sistem evaluasi yang lebih holistik dan berorientasi pada proses yang harus diperkenalkan gitu ya. Hal ini memerlukan perubahan mendasar dalam cara kita mengukur keberhasilan siswa, baik itu melalui penilaian berbasis portofolio, proyek, dan penilaian diri. Namun perubahan ini itu tidak mudah dilakukan rekan-rekan semuanya, di mana penilaian berbasis keterampilan dan proses itu membutuhkan sistem yang lebih kompleks dan pelatihan yang lebih mendalam bagi pendidik dalam hal penilaian yang objektif dan konstruktif. Selain itu, orang tua dan masyarakat juga perlu dipersiapkan untuk menerima sistem penilaian yang tidak lagi berfokus pada ujian gitu, tetapi lebih kepada kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, berkolaborasi dan mengembangkan ide-ide yang kreatif. Nah, dari semua tantangan tadi itu ada solusi untuk tantangan ini ya. Ada solusi di mana ada dari sisi pendidik, dari sisi pemangku kebijakan, dan juga dari sisi pemerintah. Nah, kita lihat dari sisi pendidik. Dari sisi pendidik, itu solusinya yaitu dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan eh, profesional begitu ya. Untuk mendukung implementasi mereka belajar, eh, solusi utamanya adalah memberikan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi para pendidik atau guru nantinya. Nah, pelatihan ini harus mencakup keterampilan dalam pembelajaran berbasis kompetensi yang memungkinkan pendidik untuk lebih fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan siswa yang relevan dengan dunia nyata. Bukan hanya pada penguasaan materi akademik saja, ya begitu. Nah, selain itu, pendidik perlu diberikan pelatihan dalam penggunaan teknologi pendidikan gitu dan pembelajaran yang berbasis proyek yang merupakan inti dari pendidikan mereka belajar. Nah, solusi yang kedua dari sisi pendidikan yaitu kolaborasi antara guru dan sekolah. Nah, selain pelatihan tadi, penting bagi pendidik itu untuk terlibat dalam kolaborasi antara guru dan sekolah dalam merancang kurikulum yang lebih fleksibel dan kontekstual. Nah, pendekatan ini memungkinkan setiap sekolah untuk menyesuaikan cara belajar dan pengajar sesuai dengan kebutuhan siswa eh, dan potensi lokal, gitu ya. Misalnya, dalam pembelajaran berbasis kompetensi, guru dapat berkolaborasi dengan merancang proyek-proyek pembelajaran yang relevan gitu dengan lingkungan sekitar dan konteks sosial ekonomi siswa. Nah, jika kita lihat dari sisi pemangku kebijakan, itu solusinya yang pertama yaitu pengembangan infrastruktur pendidikan. Ya, untuk mendukung implementasi pendidikan mereka belajar ini, pemangku kebijakan itu perlu memastikan adanya pemerataan infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia. Ya, hal ini mencakup pengadaan perangkat teknologi yang memadai, seperti komputer, tablet begitu ya, dan akses internet yang cepat dan stabil, ya, terutama di daerah-daerah yang kurang eh, berkembang begitu ya. Nah, infrastruktur yang memadai itu sangat penting mendukung pembelajaran berbasis daring atau blended learning, serta pembelajaran berbasis proyek yang memanfaatkan teknologi nantinya.
Nah, solusi yang kedua dari sisi pemangku kebijakan yaitu penyesuaian kurikulum yang eh, fleksibel gitu. Nah, pemangku kebijakan juga perlu memberikan otonomi lebih kepada kepala sekolah untuk merancang kurikulum yang fleksibel, ya, yang dapat sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Salah satu kekuatan pendidikan mereka belajar adalah kemampuannya untuk memberikan fleksibilitas kepada sekolah gitu untuk mengadopsi kurikulum yang tidak kaku begitu ya, yang dan lebih berfokus pada pengembangan kompetensi siswa dalam konteks sosial dan ekonomi yang relevan di daerahnya begitu. Nah, selanjutnya kita lihat dari sisi pemerintah. Nah, solusi yang pertama dari sisi pemerintah yaitu insentif bagi sekolah yang berhasil. Maksudnya di sini adalah sebagai langkah ya untuk mendorong implementasi pendidikan mereka belajar, pemerintah itu dapat memberikan insentif bagi sekolah-sekolah yang berhasil menerapkan kebijakan ini dengan baik gitu. Eh, Seperti halnya dengan mengapresiasinya begitu ya. Nah, insentif tersebut dapat berupa dana tambahan, penghargaan begitu ya, atau fasilitas pelatihan tambahan untuk pendidiknya nanti. Nah, ini bertujuan untuk memberi motivasi tambahan bagi sekolah yang bagi sekolah gitu agar lebih aktif dalam menciptakan inovasi dan mengimplementasikan kebijakan mereka belajar sesuai dengan konteks yang dan kebutuhan masing-masing. Nah, solusi yang kedua dari sisi pemerintahan yaitu sosialisasi yang lebih intensif gitu. Nah, agar kebijakan pendidikan mereka belajar ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, terutama oleh orang tua siswa, pemerintah itu harus melakukan sosialisasi yang lebih intensif gitu. Sosialisasi ini perlu dilakukan secara terus-menerus dan menyeluruh begitu, baik melalui media sosial gitu ya, seminar atau workshop maupun dialog langsung antara orang tua, pendidik dan pihak pemerintah gitu. Nah, jika solusi tadi ya terlaksana begitu ya atau terimplementasikan, tantangan dalam 5 tahun ke depan, jika isu ini dapat diselesaikan ya dan juga jika si isu ini tidak dapat diselesaikan, itu adalah yang pertama, jika isu ini dapat diselesaikan, yaitu pendidikan yang lebih merata dan inklusif gitu. Nah, jika tantangan dalam implementasi pendidikan mereka belajar dapat diatasi, maka dalam 5 tahun ke depan, itu sistem pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih merata tentunya dan lebih inklusif. Nah, dengan pengembangan infrastruktur yang lebih merata, baik dari sisi teknologi maupun kurikulum, maka akses terhadap pendidikan yang berkualitas itu dapat dinikmati oleh seluruh siswa, ya, baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan begitu. Hal ini akan mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah maju dengan daerah yang tertinggal. Yang kedua, jika isu ini dapat diselesaikan, itu generasi yang lebih kompeten dan siap bekerja, gitu ya. Dengan suksesnya implementasi pendidikan Merdeka Belajar ini, kita akan memiliki generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan abad 21. Ya, melalui berbasis keterampilan seperti berpikir kritis dan kreatif dan kemampuan berkolaborasi, begitu ya. Generasi yang dihasilkan akan lebih kompetitif di pasar kerja global nantinya. Nah, mereka ini tidak hanya dilatih ya untuk menguasai pengetahuan akademik, tetapi juga untuk menghadapi perubahan dengan keterampilan yang relevan dan dapat diaplikasikan langsung di dunia kerja. Nah, selanjutnya kita lihat jika isu ini tidak dapat diselesaikan, gitu ya, atau tidak terimplementasikan. Itu yang pertama, tentu kesenjangan pendidikan semakin dalam gitu. Nah, jika tantangan dalam implementasi pendidikan mereka belajar ini tidak dapat diatasi, maka dalam 5 tahun ke depan, kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan itu akan semakin lebar. Gitu. Siswa di daerah tertinggal yang tidak memiliki akses terhadap teknologi atau fasilitas pendidikan yang memadai akan semakin
tertinggal dalam hal kompetensi akademik dan keterampilan siswanya gitu. Hal ini berisiko menciptakan kesempatan yang tidak setara bagi anak-anak di berbagai wilayah, sehingga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Nah, yang kedua, jika isu ini tidak dapat diselesaikan, yaitu sumber daya manusia yang tidak siap menghadapi era digital nantinya. Tanpa perubahan yang signifikan dalam sistem pendidikan, Indonesia berisiko tidak dapat mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 gitu, tanpa penekanan pada pengembangan keterampilan praktis, kreativitas maupun kemampuan berpikir kritis. Nah, lulusan pendidikan Indonesia akan kesulitan untuk bersaing dengan lulusan dari negara luar begitu ya. Nah, begitu. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil ya dari isu tadi, yaitu pendidikan mereka belajar itu menghadapi tantangan besar dalam implementasinya, mulai dari kesiapan pendidik, ketimpangan infrastruktur pendidik, hingga resistensi terhadap perubahan kebijakan. Meskipun demikian, dengan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah, pemangku kebijakan, dan pendidik, tantangan-tantangan ini dapat diatasi. Ya, jika kebijakan ini berhasil diimplementasikan dengan baik dalam 5 tahun ke depan di Indonesia, Indonesia itu dapat memiliki sistem pendidikan yang lebih inklusif, ya, inovatif dan siap menghadapi tantangan global. Nah, sebaliknya, jika tidak, kesenjangan pendidikan akan semakin besar dan Indonesia akan kesulitan mencetak generasi muda yang siap untuk berkompetensi di pasar kerja yang semakin kompetitif. Gitu. Mungkin itu ya presentasi ilmiah mengenai tantangan dan solusi dalam implementasi pendidikan Merdeka Belajar. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir di presentasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan Quran. Bila itu video, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.